depan dulu, kita sapa depan. Saya sapa dulu, Kristen apa Islam depan? Selamat malam, saya dari Islam. Haleluya. Rindu Bang ya, bagaimana kesiapan Iya, Bang? iya. Apa rindu mau dibaptis atau apa nih datangnya? Boleh Bang, silakan. Ya, ini kita sama bersaudara di alam dunia ini kan. Ya, teman-teman kan karena ini ada kesempatan untuk diskusi aja. Nah, Saya suka nih Pak diskusi. jadi Jadi ya, kita kan bukan konten-kontenan ya. jangan, itu nggak boleh, kita nggak Iya, boleh. nggak boleh. Nggak ada dari sananya harus istilahnya otot-ototan. Itu nggak Iya, boleh. sepakat saya Pak, sepakat. Saya senang Pak kalau ada orang yang Muslim gitu ya, yang nggak datang langsung kejang-kejang, maki-maki, menuduh, memfitnah dan lain-lain. Wah, itu salah itu. Ya, Itu kalau salah. Bapak tadi kan sopan, enak. Nah, saya senang nih Pak, kita diskusi yuk, enak. Iya. Diskusinya begini, apakah Isa itu adalah Allah? Nah, menurut Bapak gimana pendapat Bapak? Nah, kalau menurut saya gini ya, ini maaf aja ya, kita kan diskusi nih, kita sama-sama diskusi. cari ya mana yang benar gitu kan, cari mana yang benar nih gitu kan. Enggak, untuk pelajaran aja. Kalau nanti masalah benar enggaknya nanti belakangan Iya, kita belajar berdasarkan aja. Oke, sama-sama untuk berdasarkan belajar aja. Iya betul. dalil ya. Berdasarkan dalil, nanti kita kembalikan kepada masing-masing. Iya betul. Gitu ya. Jadi silakan. gini, kalau untuk pemahaman saya pribadi aja ya, Yesus itu kalau di saya di Islam itu kan Nabi Isa ya, anggaplah Yesus ya. Yesus itu dilahirkan di kandung tanpa biologis. Ini pemahaman saya bahwa sang pencipta itu menciptakan manusia, menunjukkan ciptaannya manusia itu hanya Allah. Karena apa? Buktinya tanpa biologis ya, tanpa suami itu bisa berada manusia seperti itu. Nah sekarang gini ya, kalau memang itu Yesus bisa Allah, kenapa enggak cuman sekali aja gitu kan, bisa 2 kali atau 3 kali gitu menunjukkan gitu, menjalmanya kan begitu. Tapi kan ini cuma sekali, sama dengan manusia pada umumnya gitu loh ya. Oke. Jadi kalau menurut saya ini bahwa menunjukkan Allah itu maha pencipta, tanpa biologis bisa adanya manusia gitu loh. Ini ya begitulah. Oke. Kalau Bapak merujuk itu kepada Yesus pertama, sebenarnya secara historis itu berbeda, Pak. Iya betul, bisa Berbeda. Tetapi kita saling maklumin aja lah perbedaan. kita berbicara kepada Isa. Apakah Isa ini adalah Allah? Kenapa? Nah, saya punya dalilnya nih, Pak. Punya dalilnya. Ciri-cirinya contohnya ya. Bahwa yang seperti Bapak bilang tadi, dia memang datang ke dunia dan lahir tanpa Bapak. Itu mungkin tidak menjadi satu poin yang paling penting. Tidak. Tetapi ada 2 hal yang memang ada di dunia ini. Contohnya adalah pencipta dan yang diciptakan. Betul tidak, Pak? Iya betul. Jika sang pencipta ini menciptakan makhluknya, apakah makhluknya juga bisa menciptakan? Nah itu dia kan, maka dari itu Allah menunjukkan, jangan sampai salah paham ya, tanpa biologis tidak mungkin bisa ngandung gitu kan, berarti manusialah yang bikin manusia begitu pemahaman saya gitu loh ya. Jadi menurut Bapak, apakah pencipta itu hanya Allah? Ya itu betul, hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah. Nah, Rasul banyak, istilahnya masing-masing punya keajaiban kalau kayak gitu, kemujizatan. Tetapi tidak dengan menciptakan, betul tidak? Kenapa? Pencipta itu hanya satu, Pak. Satu, ya Jadi betul. boleh banyak, tetapi pencipta Iya itu betul hanya betul. satu. Oke, betul. mari kita lari ke Ali Imran 48 ya, kalau nggak salah ya. Ali Imran 48. Oke, sebentar saya bacakan. Imran. Oh iya, Ali Imran 49, Pak. Ya. Surat 3 ayat 49. Di sana diceritakan bahwa ya, aku telah
Allah datang kepadamu dengan satu tanda mujizat dari Tuhan. Iya. Membuatkanmu bagimu suatu tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupkannya dan menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya, Iya, itu kan betul. ya di sini kita bisa lihat bahwa ada pencipta lain selain itu. Ya itu dia kan, itu tadi kan dikasih kemujizatan, bisa burung kan, bisa terbang, bisa yang pokoknya yang kemujizatan beda-beda. Setiap rasul ada kelebihannya bermasing-masing ini. Itu ya. Tapi berbeda loh Pak. Di dalam Quran dikatakan hanya Allah lah pencipta Pak. Iya itu dia, memang benar hanya Allah yang pencipta. Oke, nah di surat 22 ya ayat 73 dikatakan ya. Maka simaklah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Iya betul. Nah jadi artinya gini Pak, yang saya tadi bilang, manusia tidak bisa menciptakan anak tanpa adanya Allah gitu loh. Itu makanya dari itu pinjemlah istilahnya rahim Maria itu. Nah ini ciptaannya Allah tanpa biologis. Nah di situ. Tidak, jadi gini, kan tadi kan saya sudah bilang di surat 22 dikatakan tidak ada satupun Iya, tidak ada satu siapapun pun, yang mampu mencipta selain Allah. Iya itu dia benar. Yesus mencipta, ketika Isa menciptakan artinya dia juga seorang pencipta. Itu kalau itu kan kemujizatan yang tadi Pak, yang tadi kan Nabi Ibrahim aja kan ada. Jadi burung dicacang-cacang dan seberapa penjuru gitu kan, langsung ditiup bisa terbang, itu jadi burung beneran. Burung dicacah-cacah. Iya di apa? Iya dipotong-potong. Saya belum pernah dengar cerita itu Pak. Nggak tahu saya cerita dari mana itu. Ya pokoknya itu kan ada juga di ayat Qurannya. Oke. Artinya ada pencipta selain Allah, betul? Itu bukan pencipta, itu karena adanya Allah. Lalu itu kan istilahnya dikasih kemujizatan tadi Pak, kemujizatan. Seibarat orang nih, orang yang sakit gitu kan, bisa juga kan. Itu bukan kemujizatan ya, manusia yang biasa aja yang sekarang inilah kayak semacam kemarin kan kemujizatan dari Allah ya, yang bisa ngobatin itu yang ya Pak, Ida siapa namanya, di Ida Dayak ya itu kayak gitu. Itu tidak Pak, itu beda. Ada juga di Simon yang mendoakan orang semuanya pada sembuh, bahkan orang udah disekarat di rumah sakit dibawa di ambulan tiba-tiba bisa jalan. Itu bukan seperti itu, tetapi ini belum ada satu sejarah pun di dalam dunia ini, di dalam buku manapun, bahwa ada makhluk menciptakan makhluk Pak. Hanya Isa. Nabi manapun yang menciptakan makhluk belum ada, membuat dari tanah, membuat dari apa, tidak ada. Saya pengen tahu ya, yang menciptakan Nabi Isa dari apa itu contohnya? Maksudnya yang diciptakan Nabi Isa? Yang ciptaannya Nabi Isa. Burung yang di dalam Ali Imran 49 itu. Ya burung mungkin sama kan, tadi berarti ada juga kan Nabi Ibrahim juga begitu. Ditiupkan roh. Iya, dia bukan roh. Tapi dia menciptakan manusia enggak? Nabi Ibrahim tidak pernah menciptakan Pak. Bapak boleh tunjukkan saya ayatnya. Tidak pernah ada Nabi Ibrahim menciptakan, menghidupkan atau apapun itu ceritanya saya nggak tahu di mana. Gitu. Iya ya yang udah mati, yang udah dicincang begitu kan, bisa mungkin mematikan orang hidup. Ada orang tuh mematikan orang hidup. Banyak menghidupkan gitu. Orang mati apa mematikan orang hidup? Mematikan orang hidup. Hidup mah banyak, itu saling bunuh itu mah. Saya bisa itu kalau Enggak. Oke. Ya. Kita ke poin kedua, Pak. Kalau Bapak memang itu cuma diberikan mujizat, saya rasa itu sudah terlalu naif ya. Karena tidak satupun mujizat yang pernah diberikan kepada nabi manapun tentang mencipta. Karena penciptaan itu sudah selesai di 6 hari pertama. Nah, kalau yang Bapak bilang Ibrahim, saya tidak tahu, Bapak boleh kasih saya dalilnya, nanti saya coba lihat apakah itu diciptakan atau menyembuhkan atau menyatukan.
kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ketika Isa membuat satu tanah liat dan meniupkan nafas ke dalam tanah liat itu menjadi makhluk hidup, itu adalah pencipta. Tidak ada satupun cerita dimanapun, kitab manapun, nabi selain itu. Nah, kalau kayak gitu ya, sekarang ini pesulap aja Pak yang bisa menciptakan itu kan. Itu pesulap bukan mencipta, Pak. Dia membohongi orang dengan Itu cara kan bisa juga kan kayak gitu. Bukan, artinya Isa lagi main sulap. Enggak, bukannya soal itu, maksudnya kan sama-sama manusia. Dia kan sama-sama manusia. Jadi saya bilang kan tadi berbeda-beda untuk kemujizatannya gitu loh. Nah, Nabi Ibrahim aja kemujizatannya apa? Dibakar kan, kalau orang biasa gitu kan pasti mati dibakar. Kan Kalau beda-beda. itu saya tidak menafikannya, Pak. Saya tidak, kalau ada orang nggak mati dibacok, nggak mati dibakar, nggak mati jatuh dari lantai 8 juga. Saya rasa itu satu mujizat yang saya rasa wajar. Tetapi satu hal ini yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada dituliskan dimanapun adalah menciptakan sesuatu. Iya, betul. Tapi Iya, menciptakan makhluk, Pak. Ya, Iya. menciptakan makhluk karena burung itu bagian dari. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ada nggak nabi-nabi lain yang mampu menciptakan makhluk? tapi Nabi Isa bisa nggak dia membelah lautan? Itu aja. Enggak, saya tanya dulu makhluk, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Bang Andika RW saya. Makhluk ya, Iya nggak ada. yang di Bang Andika Jujur, nggak ada. RW. Nggak ada. Tapi Nabi Isa bisa nggak membelah lautan? Bisa kalau dia mau, tapi dia tidak mempunyai Kalau misalnya unsur yang lain juga mungkin bisa kalau dia mau. Tidak. Penciptaan itu adalah milik Allah. Itu jelas, Pak, di surat 22 yang tadi saya bacakan. Tapi kalau gini saya pasti lebih percaya tadi Yesus dua kali Andika RW saya ya. kali ya. Sekali misalnya tadi dari tanah liat nih, kedua kali dia bangkit lagi ada nih misalnya hidup, membuktikan dia menjalma lagi bahwa ini manusia nih bisa jadi manusia. Nah, barulah saya percaya. Ini kan cuma sekali-sekali, semua setiap rasul kan sekali-sekali itu menunjukkan dari Nanti dia akan datang untuk yang kedua kali, Pak. Kan Yesus akan datang untuk Yesus ya. itu kan Akan datang belum. yang kedua kali dan dia sudah berjanji untuk itu. Itu akan datang yang kedua kali. Kalau Iya. Bapak bilang menjelma lagi jadi manusia, artinya Bapak mempercayai satu reinkarnasi. Lah, bukannya begitu. Memang misalnya nih, ya kita kan istilahnya diskusi ya. Dari pemahaman saya, maksudnya kan begitu. Semua kan berbeda-beda kemujizatannya, begitu Ya. kan. Yang ini menciptakan ini, yang ini begitu, yang ini ya lain-lain gitu loh. Tapi kalau ada dua kali atau tiga kalinya bahwa saya ini Allah, saya nih menciptakan manusia, nah barulah saya juga mau dibaptis lah. Gini, untuk apa Yesus datang kedua kalinya, Pak?